Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu pagi, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar kota. Udara segar, suara pedagang menawarkan dagangan mereka, serta riuh rendah orang-orang berlalu lalang menciptakan suasana yang ramai. Saat asik menikmati pemandangan, ia melihat sesuatu yang aneh. Salah satu seorang kawannya sedang berjalan membawa 2 ekor keledai. Yang satu tampak kelelahan karena membawa beban yang sangat berat, sedangkan yang satunya berjalan santai tanpa membawa apapun. Abu Nawas pun mengernyutkan dahinya. Ada yang tidak beres di sini, gumam Abu Nawas. Ia pun menghampiri sahabatnya itu dan bertanya, kawan, kenapa tidak kamu bagi saja beban ini? Lihatlah, keledai pertama hampir pingsan, sementara keledai yang kedua malah berjalan santai tanpa membawa apapun. Kawannya pun menoleh dan tersenyum. Tenang Abu Nawas, aku punya rencana. Keledai ini masih kuat, jadi biar saja dia bekerja keras dulu. Kalau nanti dia sudah tua dan lemah, barulah aku akan menggunakan keledai yang satunya. Abu Nawas pun menghela nafas panjang. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya lalu tersenyum cerdik. Baiklah kawan, aku mengerti cara berpikirmu, kata Abu Nawas. Ia lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan 2 kapas kecil. Ia memberikan kapas itu kepada kawannya. Nah, kalau begitu, sekarang simpan kapas ini dan tutupi mata serta telinga kananmu dengan ini, kata Abu Nawas. Kawannya pun mengernyitkan dahi tanda bingung. Untuk apa Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum santai. Nanti, kalau kamu sudah tua dan pandangan serta penglihatanmu berkurang, kamu bisa gunakan mata dan telingamu yang sekarang kamu tutupi ini. Kawannya pun terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Abu Nawas, kamu ini aneh. Kalau aku sudah tua, tentu mata dan telinga kananku juga akan ikut berkurang fungsinya, seperti mata dan telinga kiriku. Abu Nawas pun langsung menepuk pundak kawannya. Nah, begitu juga dengan keledaimu. Kalau keledai pertama sudah tua dan lemah, keledai kedua juga akan mengalami hal yang sama, kawan. Kawannya pun terdiam, matanya membesar, seolah baru tersadar dari kesalahan logikanya. Astagfirullah, aku tidak memikirkan itu Abu Nawas, serunya sambil menggaruk kepalanya. Akhirnya tanpa membantah lagi, ia pun segera membagi beban di antara kedua keledainya. Kini kedua keledai itu pun berjalan dengan ringan, tidak ada yang kelelahan sendirian. Abu Nawas pun tersenyum puas melihat sahabatnya berubah pikiran. Pelajaran ini gratis kawan, kata Abu Nawas sambil berlalu. Kawannya pun hanya bisa tersenyum malu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja duduk termenung di balkon istananya. Ia tampak gelisah, memandangi langit yang biru sambil menghela nafas panjang. Pikiran tentang masa depan kerajaannya pun terus menghantuinya. Seorang menteri yang melihat kegelisahan Baginda Raja pun segera menghampiri dan bertanya dengan sopan. Ampun Paduka yang mulia, hamba perhatikan Paduka tampak gelisah. Apa yang sedang Paduka pikirkan? Baginda Raja pun menghela nafas panjang. Aku sedang memikirkan nasib kerajaanku setelah aku tiada. Apakah kerajaanku ini akan tetap berjaya seperti sekarang, atau mungkin malah hancur? Kata Baginda Raja. Andaikan aku seperti Nabi Daud atau Nabi Sulaiman yang mampu memimpin kerajaan hingga usia tua. Sang menteri pun tersenyum bijak. Paduka yang mulia, hamba selalu mendoakan agar Paduka diberi umur yang panjang dan bisa memimpin kerajaan ini hingga usia senja Paduka. Baginda Raja pun mengangguk lalu bertanya, apakah kamu tahu rahasia agar umur panjang?
Sang menteri pun mengerutkan dahinya, tak menyangka dengan pertanyaan itu. "Paduka ingin berumur panjang seperti Nabi Khidir?" tanyanya ragu-ragu. "Kalau bisa, tentu saja aku mau. Tapi apakah kamu tahu rahasianya?" Sang menteri pun menggeleng. "Maaf Paduka yang mulia, jika soal itu hamba tidak tahu Paduka. Kenapa tidak menanyakan saja kepada para cendikawan Paduka?" Baginda Raja pun langsung bersorak girang. "Wah, ide bagus itu. Segera panggil para cendikawan dari seluruh kota Baghdad," perintah Baginda Raja. Para pengawal pun segera bergegas melaksanakan perintah Baginda Raja itu. Dalam waktu singkat, para cendekiawan terbaik telah berkumpul di istana. Namun sebelum pertemuan dimulai, seorang menteri mendekati Baginda Raja dan berbisik, "Ampun Paduka, sepertinya ada satu orang yang belum diundang." "Oh ya? Siapa itu?" tanya Baginda Raja. "Abu Nawas Paduka. Bukankah menarik jika kita menguji seberapa cerdik dia dibandingkan para cendikawan ini Paduka?" Baginda Raja pun mengangguk setuju. "Ya, benar juga kamu. Baiklah, panggil dia secepatnya." Setelah Abu Nawas tiba, pertemuan pun dimulai. Baginda Raja membuka pembicaraan. "Aku ingin mendengar pendapat kalian masing-masing. Apakah rahasianya agar umur panjang?" Cendekiawan pertama pun segera menjawab, "Paduka harus rajin berolahraga dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Dengan begitu, bukan hanya umur Paduka yang panjang, tapi tubuh Paduka juga akan selalu sehat dan kuat." Baginda Raja pun menggeleng kepalanya. Aku tidak yakin. Nyatanya banyak orang sehat dan mati di usia muda. Aku rasa pendapatmu kurang tepat." Kini cendekiawan kedua pun angkat bicara. "Paduka yang mulia, bersedekah dapat memperpanjang umur dan menjauhkan dari penyakit Paduka." Baginda Raja pun berpikir sejenak. "Ya, itu memang benar. Tetapi ada juga orang yang rajin bersedekah namun meninggal di usia muda. Itu karena sudah takdirnya Paduka. Ajal manusia tidak ada yang tahu," sanggah cendekiawan kedua. Baginda Raja pun tersenyum tipis. "Iya, aku tahu. Tapi pada intinya, ada juga kan orang yang meninggal di usia muda meskipun ia rajin bersedekah." Cendekiawan kedua pun terdiam, tak bisa membantahnya. Cendekiawan ketiga kemudian memberikan pendapatnya. "Kalau menurut saya Paduka yang mulia, cara paling tepat adalah menyambung silaturahmi. Bukankah dalam ajaran agama kita, seseorang yang menyambung silaturahmi akan diberikan umur yang panjang?" Baginda Raja pun mengangguk setuju, tapi kemudian menimpali. "Ya, itu masuk akal. Namun, bukankah ada juga orang yang rajin bersilaturahmi tetapi meninggal di usia muda? Itu karena memang sudah takdirnya Paduka. Tak ada seorang pun yang bisa lari dari kematian Paduka," jawab cendekiawan ketiga. Baginda Raja tersenyum. "Betul itu, betul. Tapi pada intinya, ada juga kan orang yang meninggal di usia muda meskipun rajin bersilaturahmi." Cendekiawan ketiga pun akhirnya ikut terdiam seperti dua cendekiawan sebelumnya. Dan kini giliran Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana menurutmu? Apa rahasianya agar umur panjang?" tanya Baginda Raja dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas tersenyum dengan penuh percaya diri. "Paduka yang mulia, rahasianya sangat mudah Paduka. Bahkan Paduka bisa berumur panjang seperti Nabi Khidir jika menerapkannya." Baginda Raja pun semakin penasaran. "Benarkah Abu Nawas? Beritahu aku apa rahasianya?" tanya Baginda Raja tak sabar. Abu Nawas tersenyum lebar. "Rahasianya umur panjang hanya satu Paduka, yaitu jangan mati." Baginda Raja pun terkejut. "Apa maksudmu Abu Nawas?" "Ya, dengan tidak mati, seseorang kan bisa hidup kekal Paduka," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Tapi bagaimana kalau ternyata dia meninggal di usia muda?" tanya Baginda Raja mencoba menjebak Abu Nawas. "Itu berarti tidak menerapkan prinsip jangan mati Paduka. Coba kalau dia jangan mati, pasti dia akan tetap hidup Paduka," jelas Abu Nawas dengan wajah yang serius. Seisi ruangan pun mendadak hening. Para cendikawan melongo. Lalu tiba-tiba Baginda Raja tertawa semakin keras. Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Jawabanmu sangat konyol, tapi aku tidak bisa membantahnya."
Para menteri dan cendekiawan pun ikut tertawa. Mereka akhirnya menyadari meskipun terdengar seperti lelucon, jawaban Abu Nawas memiliki logika yang sulit untuk dibantah. Baginda Raja pun merasa puas. Ia tidak tahu apakah benar ada cara untuk memperpanjang umur. Tetapi setidaknya hari itu ia bisa tertawa bahagia berkat Abu Nawas. Dan seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas pun berhasil membuat semua orang menggeleng-gelengkan kepalanya. Kisah selanjutnya. Gak ada obat memang kecerdikan Abu Nawas untuk mengakali segala tipu daya Baginda Raja. Seperti pada kisah kali ini, yang kala itu diceritakan bahwa Abu Nawas sedang menderita sakit pada salah satu matanya. Walaupun ia sudah mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan sakit matanya, tetapi Abu Nawas tetap menunda segala urusan, terutama urusan yang mengharuskannya datang ke istana. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari berlalu, Baginda Raja yang memang kesehariannya ditemani Abu Nawas merasakan rindu dan bertanya-tanya, kenapa si cerdik itu belum datang juga ke istana? Dan pada hari yang keempat, berita tentang Abu Nawas yang sedang sakit mata itu pun sampai kepada Baginda Raja. Baginda Raja langsung memerintahkan pengawalnya menyiapkan kuda untuk berangkat mengunjungi Abu Nawas melihat keadaannya. Dan singkat cerita, sampailah Baginda Raja di rumah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah sambil mengenakan kacamata hitam, Baginda Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, kenapa nggak kamu bawa berobat matamu yang sakit itu?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, saya sudah berobat," jawab Abu Nawas. "Oh, baguslah. Jangan lupa minum obatnya yang teratur," tutur Baginda Raja. Setelah mereka berdua ngobrol panjang lebar, Baginda Raja kemudian bertanya, "Abu Nawas, menurutmu apakah sakit mata itu ada manfaatnya?" Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Ya tentu saja adalah Paduka, malah bisa menghasilkan uang." Baginda Raja yang tadinya hanya bercanda, mendadak serius menanggapi jawaban Abu Nawas. "Yang benar Abu Nawas, bagaimana bisa sakit mata menghasilkan uang?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini loh Paduka, ketika seorang tabib mengobati pasien yang sakit mata, pasti biayanya mahal. Apalagi kalau yang berobat adalah pejabat istana, pasti tabib itu akan menaikkan tarifnya. Paduka bisa bayangkan sendiri berapa banyak uang yang didapatkan oleh si tabib," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa. "Ada saja kamu Abu Nawas. Lah terus kalau untuk si penderitanya sendiri apa manfaatnya? Seperti kamu nih misalnya, kamu kan sedang sakit mata. Apa manfaatnya untukmu?" tanya Baginda Raja. "Nah kalau itu manfaatnya besar sekali Paduka. Saya jadi semakin disayang istri," jawab Abu Nawas. "Loh kok bisa? Apa alasannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kembali. "Ya karena sakit mata ini, saya jadi nggak mungkin begadang kumpul bersama teman-temanku," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa terpinggal-pinggal. "Oh ya Abu Nawas, kalau sakit mata begitu, makanan apa yang jadi pantangan?" tanya Baginda Raja. "Ada sih Paduka, seperti roti dan olahan daging atau telur," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, timbul niat pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. "Waduh, sayang sekali. Padahal aku kesini membawa makanan enak loh Abu Nawas," ujar Baginda Raja.
Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk mengambilkan makanan berupa roti yang berisi olahan daging. Dan ketika roti itu sudah berada di atas meja, Baginda Raja memakan roti tersebut dengan lahap sambil melirik ke arah Abu Nawas. "Ini rotinya lezat sekali loh Abu Nawas. Apalagi ini nih, ada daging di dalamnya," ledek Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi melihatnya, kini mulai tak kuasa menahan hasrat makannya. Ia pun segera mengambil roti di atas meja dan langsung memakannya. Tentu saja, Baginda Raja terkejut dan bertanya, "Loh Abu Nawas, matamu kan sedang sakit. Nanti nggak sembuh-sembuh kamu?" tanya Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Yang sakit kan mata saya sebelah kanan. Sedangkan aku kan makannya pakai mata sebelah kiri." Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kisah selanjutnya. Ternyata sebelum Abu Nawas menikah, ia adalah seorang pengembara. Dan dalam pengembarannya itulah Abu Nawas mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat epik. Yaitu ia pernah diselamatkan hidupnya oleh ikan dari kelaparan yang menimpanya karena 6 hari ia tak makan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu ketika saat Abu Nawas dalam pengembaraannya, ia mendapati sebuah kuil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Karena penasaran, ia pun mendekati kuil tersebut. Tampaklah seorang rahib yang sedang duduk bersila melakukan meditasi. Abu Nawas kemudian berkata, "Permisi Tuan, boleh saya numpang istirahat sebentar?" Sang rahib lalu mempersilahkan dan bertanya kepada Abu Nawas, "Anda siapa dan dari mana mau kemana?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku seorang musafir yang sedang dalam pengembaraan Tuan." Kemudian sang rahib menyuguhkan minuman untuknya. "Kamu pasti kehausan. Ini silakan diminum," kata sang rahib. Keduanya pun lalu terlibat percakapan menceritakan pengalaman spiritualnya. "Seorang pengembara seperti kamu, supaya lebih sempurna ilmunya harus rajin melakukan meditasi," tutur sang rahib. "Benarkah? Terus apa yang sudah Tuan dapatkan dengan meditasi yang sering Tuan lakukan ini?" tanya Abu Nawas. "Aku mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak dimiliki orang lain," jawab sang rahib. "Wah, Tuan sungguh luar biasa," puji Abu Nawas. "Lalu kekuatan apa saja yang sudah Tuan dapatkan?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Aku bisa melihat orang yang aku kehendaki, meskipun jaraknya terpisah lautan, dan aku bisa mengetahui isi hati seseorang," jawab sang rahib. Kemudian sang rahib balik bertanya, "Kalau kamu, dengan pengembaraan sucimu itu, kekuatan spiritual apa yang kamu dapatkan?" Abu Nawas pun menjawab, "Jujur Tuan, aku tak punya kekuatan apapun. Tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual yang sangat mengagumkan." Sang rahib kembali bertanya, "Wah, pengalaman spiritual apa itu? Coba ceritakan padaku." Abu Nawas pun membalas, "Gini Tuan, jadi pernah dalam suatu pengembaraanku, seekor ikan menyelamatkan hidupku." "Wah, itu pengalaman yang sangat menakjubkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Cobalah ceritakan padaku," pinta sang rahib. Aku ragu Tuan, karena apakah ceritaku ini bisa memberi manfaat untuk Tuan," ujar Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas berulang kali menolak, sang rahib terus saja mendesaknya agar Abu Nawas menceritakan pengalamannya tersebut. "Maaf Tuan, tapi aku harus pergi sekarang juga. Aku harus meneruskan pengembaraanku," jelas Abu Nawas. "Aku tak akan membiarkanmu meninggalkan kuil ini sebelum kamu menceritakannya," tukas sang rahib.
Ya, baiklah, akan aku ceritakan. Tapi jangan pernah memberitahukan kepada siapapun ya, kata Abu Nawas mewanti-wanti. Aku janji, tak akan ada orang yang tahu, kata sang rahib semakin penasaran. Jadi begini ceritanya. Suatu waktu saat aku dalam pengembaraan, aku terdampar di sebuah tempat yang tidak ada satupun orang di situ. Padahal saat itu aku sedang merasakan lapar yang tidak dapat kutahan. Aku sudah 6 hari tidak makan, Tuan. Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai, aku mendapatkan ada seekor ikan yang lumayan besar. Aku pun segera memakannya dan menjadikannya sebagai bekal selama 3 hari ke depan, kata Abu Nawas memberitahu. Mendengar hal itu, sang rahib spontan menjadi emosi dan segera mengusir Abu Nawas dari kuilnya. Iyalah, itu mah bukan spiritual, Jono. Itu kamu lapar, makan, terus jadi kenyang. Dahlah, sana, buruan pergi. Kisah selanjutnya. Usaha Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Walaupun berkali-kali Baginda Raja yang kalah dan menanggung malu, tapi hal itu tak menjadikannya kapok berurusan dengan Abu Nawas. Baginya, semua tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas hanyalah lelucon hiburan untuk menghibur dirinya, yang seharian penat dengan urusan kerajaan. Dan pada cerita kali ini, Baginda Raja memerintahkan kepada Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib, yaitu sebuah karpet yang bisa terbang. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja membaca sebuah buku yang berisi dongeng seorang pemuda bernama Aladin, di mana Aladin ini mempunyai karpet ajaib yang selalu bisa membawanya terbang kemanapun ia pergi. Karena merasa tertarik dengan dongeng tersebut, Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk membawakan karpet yang sama persis seperti milik Aladin. Mendengar itu, Abu Nawas pun tak habis pikir. Hanya gara-gara sebuah buku dongeng, Baginda Raja tega memberinya tugas yang sangat tidak masuk akal. Ampun Paduka yang mulia, tapi itu kan hanya sebuah dongeng, Paduka. Jadi karpet yang dimiliki Aladin itu mustahil ada di kehidupan nyata, Paduka, ujar Abu Nawas. Nah makanya, tugasmu adalah membuatnya menjadi nyata. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi awas, kalau sampai gagal, kamu akan aku hukum, ancam Baginda Raja. Mau tidak mau, Abu Nawas pun harus melaksanakan perintah konyol rajanya tersebut. Kamu gak usah khawatir Abu Nawas, aku tidak akan memberimu tugas baru setelah kamu menyelesaikan tugas ini, kata Baginda Raja. Dengan langkah gontai, Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Dan setibanya di rumah, sang istri memberi kabar bahwa tetangganya mengalami kecelakaan. Ia terjatuh dari pohon yang lumayan tinggi ketika mencari kayu bakar di hutan. Akibatnya salah satu kakinya patah dan terluka parah dan harus dipotong. Kenapa nggak disembuhin aja? Kasianlah kalau harus dipotong, tanya Abu Nawas. Iya sih, tapi sayangnya udah nggak bisa disembuhin. Kalaupun nggak dipotong, kakinya juga sudah tidak berfungsi, jelas sang istri. Mendengar jawaban tersebut, terbesit sebuah ide di benak Abu Nawas akan sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan tugas dari Baginda Raja. Dan hari yang ditentukan pun telah tiba. Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Di tangannya ia membawa gulungan karpet yang terbungkus rapi dan diberi wewangian. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia,
Ini dia karpet ajaib yang Paduka inginkan, jawab Abu Nawas. Ia pun menggelar karpet tersebut dan menyuruh Baginda Raja untuk duduk di atasnya. Namun setelah sekian lama duduk, karpet itu tak kunjung terbang. Abu Nawas, ini kenapa nggak terbang? Kamu jangan mempermainkanku, Abu Nawas, bentak Baginda Raja. Oh tidak Paduka, mana berani saya mempermainkan Paduka. Karpet ini saya dapatkan dari jin sakti penunggu pohon Paduka, jadi nggak mungkin nggak bisa terbang. Sebentar Paduka, saya cek dulu. Oh alah, ternyata ini penyebabnya. Pantas saja nggak mau terbang, kata Abu Nawas sambil menunjuk pinggiran karpet yang terpotong. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya bagaimana bisa terbang Paduka? Karpetnya aja sudah tidak utuh lagi. Ada bagian yang telah terpotong, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana ini? Coba kamu betulkan Abu Nawas, pinta Baginda Raja. Waduh, maaf Paduka yang mulia. Tugas saya adalah membawa karpet terbang, bukan membetulkannya. Itu sudah di luar kewajiban tugas saya Paduka, jelas Abu Nawas. Terus siapa yang akan membetulkan karpet ini? Tanya Baginda Raja. Itu bukan urusan saya dong Paduka. Silahkan Paduka cari orang lain saja. Sesuai dengan apa yang Paduka katakan sebelumnya, bahwa saya tidak akan diberi tugas baru setelah menyelesaikan tugas yang satu ini. Dan tugas saya adalah membawa karpet ajaib yang bisa terbang, bukan membuat karpetnya supaya bisa terbang, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun tak bisa membantah perkataan Abu Nawas itu. Usahanya kali ini untuk mengerjai Abu Nawas kembali mengalami kegagalan. Yang ada malah Abu Nawas mendapatkan hadiahnya yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Keusilan yang dilakukan Abu Jahil seringkali membuat Abu Nawas merasa jengkel. Namun kejengkelannya tersebut terbayar melalui akal cerdiknya, karena yang ada Abu Jahil selalu mendapatkan sial. Pada suatu hari ada 3 orang asing memasuki kota Baghdad. Mereka adalah kawanan penipu yang sedang mencari mangsa. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan Abu Jahil yang kala itu terlihat membawa uang banyak di kantongnya. Maka terbesitlah niat jahat para penipu tersebut. Mereka lalu saling berbisik. Coba lihat orang itu, sepertinya dia itu orang bodoh. Bagaimana kalau kita perdayai? Kata penipu pertama. Wah iya benar itu. Apa kamu punya ide? Balas kawannya. Gampang, kita tuduh saja dia bahwa dia telah membunuh burung milik kita dan membuangnya ke jurang. Nah nanti kita minta ganti rugi dengan jumlah uang yang banyak. Mana mungkin bisa, bukankah burung harganya murah? Tanya kawannya. Lah kenapa bingung? Bilang aja bahwa burungnya bukan burung sembarangan. Burungnya pandai berbicara dan bulunya sangat indah, jawab penipu pertama dengan yakin. Setelah siasat disusun dengan matang, mereka pun segera menjalankan aksinya. Tiba-tiba mereka berteriak kepada Abu Jahil. Kamu harus bertanggung jawab, kamu telah membunuh burung kesayangan kami. Tentu saja Abu Jahil terkejut. Bukan main, apa-apaan kalian? Siapa kalian? Kenal aja tidak? Balas Abu Jahil. Jangan berpura-pura, pokoknya kamu harus bertanggung jawab, teriak mereka lebih kencang. Para warga yang melihat keributan itu pun segera berdatangan untuk melerainya. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut di jalanan? Tanya salah satu warga. Dia telah membunuh burung milik kami tuan, dan membuangnya ke jurang. Kami minta ganti rugi, kata salah satu penipu sambil menunjuk Abu Jahil. Bohong itu, mereka ini penipu. Aku bahkan tak mengenalnya sama sekali, ujar Abu Jahil. Pertengkaran pun terjadi, bahkan lebih panas dari sebelumnya. Awalnya para warga tak percaya dengan tuduhan tersebut. Akan tetapi karena kawanan penipu pandai bersandiwara,
Orang-orang pun mulai merasa kasihan. Apalagi Abu Jahil memang terkenal usil dan jahat. Abu Jahil, kamu selalu saja bikin ulah. Bahkan kepada orang lain pun kamu tega melakukannya, kata salah satu warga. Kalian jangan percaya, aku sama sekali tidak pernah berbuat seperti itu, balas Abu Jahil membela diri. Begini saja, masalah ini kita selesaikan di pengadilan biar tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, usul warga lainnya. Maka pada hari itu juga mereka pun mendatangi rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, dengan memasang wajah memelas, kawanan penipu itu mengadukan masalahnya. Wahai Tuan Hakim, kami menuntut keadilan Tuan. Orang ini telah membunuh burung kesayangan kami, kata mereka sambil menunjuk Abu Jahil. Tidak Tuan Hakim, itu fitnah, protes Abu Jahil. Sudah, ini bukan tempat untuk ribut. Tempat ini untuk mencari keadilan. Dan saya akan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, kata Tuan Hakim. Wahai Abu Jahil, apakah kamu punya saksi atas pembelaanmu? Tanya Tuan Hakim melanjutkan. Tidak ada Tuan Hakim, tapi saya bersumpah kalau saya tidak pernah melakukannya, jawab Abu Jahil. Kemudian Tuan Hakim bertanya kepada kawanan penipu. Terus bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya saksi atas tuduhan kalian? Kami bertiga yang menjadi saksinya Tuan Hakim. Dia telah membunuh burung kami. Bukankah dengan adanya 3 saksi sudah cukup untuk membenarkannya? Jawab mereka. Sejenak Tuan Hakim terdiam mendengar pengaduan mereka. Ya, itu benar. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa Abu Jahil memang bersalah. Lalu tuntutan apa yang kalian inginkan? Kami menuntut ganti rugi Tuan Hakim, yaitu uang 17.000 dinar. Karena burung yang dibunuh bukanlah burung sembarangan. Burung itu bisa bicara layaknya manusia dan bulu-bulunya juga sangat indah Tuan Hakim, jawab mereka. Baiklah, kalau begitu Abu Jahil harus mempertanggungjawabkannya. Dia harus mengganti kerugian sebesar 1.000 dinar. Abu Jahil yang merasa tidak bersalah tentu saja keberatan dengan keputusan tersebut. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat itulah tiba-tiba ia teringat akan sahabatnya Abu Nawas. Maaf Tuan Hakim, izinkan saya melakukan pembelaan. Saya ingin menghadirkan Abu Nawas Tuan Hakim, pinta Abu Jahil. Tuan Hakim pun mengabulkan permintaannya. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil meminta izin meninggalkan ruangan sidang untuk menemui Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Abu Jahil pun menceritakan masalah yang menimpanya. Tolonglah aku Abu Nawas, aku dituduh membunuh burung dan aku disuruh ganti rugi 1.000 dinar, pinta Abu Jahil. Ya tinggal bayar aja, kenapa repot-repot datang kemari, balas Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, aku tidak melakukannya. Aku bersumpah atas nama Allah. Pada awalnya Abu Nawas tidak percaya dengan Abu Jahil karena ia memang sering berbohong, bahkan terkadang membuat fitnah kepada dirinya. Kalau kamu memang tidak melakukannya, apa buktinya dan siapa saksinya? Tanya Abu Nawas. Itulah yang membuatku bingung Abu Nawas. Aku sama sekali tidak ada saksi dan bukti. Tapi demi Allah, aku tidak melakukannya Abu Nawas, kata Abu Jahil mulai meneteskan air mata. Mendapati keadaan Abu Jahil yang demikian, barulah Abu Nawas percaya bahwa kali ini Abu Jahil memang tidak bersalah. Baiklah Abu Jahil, aku akan menolongmu. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim, ucap Abu Nawas. Ketika Abu Nawas berada di ruangan sidang, ia mengungkap kebenaran dengan cara yang aneh tapi cerdik. Ia meminta kepada 3 kawanan penipu supaya duduk saling berjauhan, kemudian masing-masing diberi kertas kosong. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lantang di hadapan orang-orang yang ada di ruangan sidang. Para hadirin, saya minta agar kalian tidak ada yang bersuara. Ini demi mengungkap kebenaran atas kasus yang sedang terjadi. Saya akan bertanya kepada kalian bertiga yang telah menuduh Abu Jahil. Tulis jawaban kalian di sebuah kertas yang sudah saya bagikan. Kalau salah satu dari kalian ada yang bersuara, berarti tuduhan kalian terhadap Abu Jahil adalah fitnah. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama burung yang telah dibunuh Abu Jahil dan sebutkan warna bulunya. Mendengar hal itu, 3 kawanan penipu menjadi kalang kabut. Mereka tak menyangka dengan pertanyaan tersebut. Setelah ketiganya selesai menulis jawaban, Abu Nawas segera mengambil kertas jawaban mereka. Kemudian dengan lantang Abu Nawas membacanya satu persatu. Kalian yang di sini, tolong dengarkan baik-baik.
Jawaban pertama, burung nuri dan warna bulunya merah. Jawaban kedua, burung merak dan warna bulunya hijau. Dan jawaban yang ketiga adalah burung beo dan warna bulunya hitam. Abu Nawas lalu berkata, "Nah, di sini tidak ada satu jawaban pun yang sama. Mereka menyebutkannya berbeda-beda. Wahai Tuan Hakim, apakah mungkin satu burung bisa berubah-ubah warna dan namanya? Ini jelas-jelas sangat mustahil. Saya yakin kalau ketiga orang ini adalah penipu Tuan Hakim. Mereka sengaja memfitnah Abu Jahil agar memperoleh uang 1000 dinar." Seketika wajah kawanan penipu itu menjadi gemetaran dan pucat pasi. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, Abu Jahil mendapatkan keadilan. Ia terbebas dari tuduhan dan tidak kehilangan 1000 dinar. Sementara ketiga penipu tersebut dijebloskan ke dalam penjara. Hikmah dari kisah ini adalah orang yang biasa berbohong dan berbuat fitnah, ucapannya tidak akan mudah dipercaya meskipun dia berkata jujur. Seperti halnya Abu Jahil, ketika dia mendapatkan sial karena difitnah, orang-orang tidak akan mudah percaya dengan pembelaannya. Yang ada justru malah membenarkan fitnah yang menimpanya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang wanita datang menemui Abu Nawas dengan wajah penuh dengan kegelisahan. "Tuan Abu, maukah Tuan menolongku?" tanya wanita itu dengan nada memohon. "Masalah apa yang kau alami?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Wanita itu menghela nafas dalam-dalam sebelum menjawabnya. "Aku sedang mengandung Tuan Abu, tapi aku tidak punya suami, Tuan." Abu Nawas pun mengerutkan keningnya. "Kamu telah berbuat zina?" tanya Abu Nawas. Wanita itu buru-buru menggeleng. "Tidak, Tuan. Demi Allah tidak, Tuan. Bayi dalam kandunganku ini adalah akibat dari perbuatan keji, Tuan. Aku diperkosa oleh seseorang yang tidak kukenal beberapa bulan lalu, Tuan." Abu Nawas pun terdiam sejenak. "Oh begitu, lalu apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas kemudian. "Aku ingin Tuan Abu berpura-pura menjadi suamiku," kata wanita itu. "Aku malu, Tuan, jika orang-orang tahu aku punya anak tanpa suami. Mereka pasti akan menganggapku wanita yang tidak baik, Tuan." Merasa kasihan, Abu Nawas pun menyanggupi permintaan tersebut. Dan 3 bulan kemudian tersiar kabar bahwa wanita itu telah melahirkan seorang bayi. Ketika orang-orang bertanya siapa ayahnya, wanita itu dengan yakin menyebut nama Abu Nawas. "Aku sudah menikah dengannya selama 3 bulan ini," aku si wanita. Kabar ini pun segera menjadi buah bibir. Ada yang mencibir, ada pula yang menghujat. Namun Abu Nawas tetap tenang dan tidak ambil pusing. Hingga pada suatu hari, salah seorang sahabatnya pun memberanikan diri untuk bertanya. "Maaf kawan, aku ingin bertanya kepadamu." "Oh, silakan kawan," jawab Abu Nawas santai. "Apa benar wanita yang melahirkan itu adalah istrimu?" "Ya, benar, dia itu istriku," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Oh, baiklah. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kamu menikah dengannya?" "Ya, kurang lebih 3 bulanan inilah," kata Abu Nawas. Sahabatnya pun mengangguk, lalu mengernyitkan bingung. "Tapi bukankah biasanya seorang wanita mengandung selama 9 bulan, Abu Nawas?" "Benar," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana bisa kamu punya anak dalam waktu hanya 3 bulan?" Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Hitungannya sederhana kawan. Sekarang aku bertanya balik kepadamu. Sudah berapa lama aku menikahi wanita itu?" 3 bulan, jawab sahabatnya. "Dan sudah berapa lama wanita itu menikah denganku?"
3 bulan juga. Sahabatnya mengulang jawaban yang sama. Dan setelah kami menikah, sudah berapa lama bayi itu dalam kandungannya? 3 bulan juga. Nah, kalau dijumlahkan 3 bulan, ditambah 3 bulan dan ditambah 3 bulan, hasilnya 9 bulan. Sesuai dengan hitungan yang kamu kira kan? Jelas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Sahabatnya terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Dan setelah berpikir sejenak, ia pun menggaruk-garuk kepalanya sendiri. Tunggu, ada yang aneh di sini. Tapi entah kenapa aku merasa hitungan itu benar ya. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berlalu, meninggalkan sahabatnya yang masih bingung dengan logika yang tak masuk akal, tetapi terasa masuk akal itu. Kisah selanjutnya. Pada malam itu, suasana di rumah Abu Nawas begitu mencekam. Istrinya sedang marah besar dan suara omelannya menggema hingga ke rumah-rumah tetangga. Wah, ini pasti pertengkaran serius, bisik seorang tetangga kepada yang lain. Kasihan Abu Nawas, dia pasti kena batunya kali ini, timpal yang lainnya. Seisi kampung pun berkumpul diam-diam di depan rumah Abu Nawas. Mereka ingin tahu bagaimana nasib pria cerdik itu saat menghadapi istrinya yang sedang naik pitam. Suara bentakan semakin keras, disusul dengan barang-barang yang dilempar. Warga mulai tegang, lalu tiba-tiba brak! Sebuah suara benturan yang sangat keras terdengar dari dalam rumah Abu Nawas. Keheningan sejenak meliputi seluruh kampung. Warga menahan nafas. Apa itu? Bisik seseorang. Jangan-jangan Abu Nawas dilempar keluar jendela. Atau mungkin meja makannya yang terbalik. Namun setelah beberapa saat, suara Abu Nawas pun terdengar lagi. Rupanya pertengkaran masih berlanjut. Warga yang tadinya berniat mengintip pun perlahan-lahan mundur dan kembali ke rumah masing-masing. Dan keesokan paginya, seorang tetangga yang masih penasaran datang menghampiri Abu Nawas yang sedang duduk santai di depan rumahnya menyeruput teh pagi. Apa yang terjadi tadi malam Abu Nawas? Apakah semua baik-baik saja? Tanya tetangganya penuh ingin tahu. Abu Nawas pun hanya tersenyum santai. Oh, semuanya baik-baik saja kawan, jawabnya tenang. Tetangganya pun masih belum puas. Tapi tadi malam aku mendengar suara benturan sangat keras Abu Nawas. Kamu yakin tidak apa-apa? Abu Nawas pun mengangkat bahu. Oh itu, hanya sepatuku yang jatuh dari loteng, katanya sambil menyeruput teh pagi. Tetangganya pun mengernyitkan heran. Sepatu? Tapi kenapa suaranya begitu keras Abu Nawas? Abu Nawas pun menghela nafas dan dengan nada santai menjawab. Ya, kebetulan waktu itu aku masih memakai sepatu itu. Tetangganya pun terdiam sejenak, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas. Lalu begitu menyadari maksudnya, ia pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang tak pernah kehabisan akal Abu Nawas, katanya sambil mengusap perutnya yang sakit karena terlalu banyak tertawa. Abu Nawas pun hanya tersenyum kecil. Dalam hati ia berpikir, untung cuma sepatu, bukan lemari. Kisah selanjutnya.
Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak jualannya. Kebetulan pada hari itu, ia berjualan sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak, menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang yang di pasar. Sandal ajaib, silakan dibeli, sandal ajaib. Teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. Silakan tuan, mau membeli sandal? Tanya Abu Nawas. Iya, apakah ini sandal ajaib? Tanya pemuda. Oh, tentu saja tuan, sandal ini sandal ajaib, jawab Abu Nawas. Saya tuh ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini, kata pemuda itu. Hah, gimana? Maksud tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas lagi. Jadi gini, saya ini kan sudah lama miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberi saya sebuah keberuntungan, kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung, dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. Assalamualaikum, sapa pemuda itu. Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan? Tanya Abu Nawas. Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung, gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau kan sudah mengatakan jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya? Protes si pemuda. Tunggu dulu tuan. Seingat saya tuh nggak pernah mengatakan seperti itu tuan, sanggah Abu Nawas. Saya itu hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan sebelumnya kan belum memiliki sandal ajaib. Nah, sekarang kan sudah memilikinya, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu pun terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya pemuda. Oh, itu. Ya, kalau itu kan memang namanya sandal ajaib. Bukan sandalnya yang ajaib, jawab Abu Nawas. Gini tuan, jangan percaya kepada barang ajaib. Karena percaya kepada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang tuan alami sendiri hari ini. Oleh karena itu tuan, segeralah bertobat kepada Allah SWT, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pun pergi begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan, karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu juga, ia langsung bertobat kepada Allah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya.
Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memiliki istri adalah ujian. Jika istri kita cantik, maka letak ujiannya ada pada bagaimana menasihatinya agar senantiasa menjaga kecantikan itu dari fitnah. Dan jika tak bisa disebut cantik, maka tugas seorang suami adalah menasihatinya agar senantiasa bersabar dan mencintainya dengan tulus. Bahwa Allah Ta'ala tak melihat fisik, melainkan apa yang ada di dalam hati. Abu Nawas memiliki istri yang amat cantik. Ia adalah kembang desa. Karenanya, berhasil mempersuntingnya adalah karunia, sekaligus ujian. Karunia sebab tak semua lelaki sekelasnya mendapatkan istri secantik itu. Dan ujian sebab ia harus menghadapi makar dan godaan laki-laki mata keranjang di kampungnya. Dan benar saja, setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya pulang dari pasar seraya menekuk wajah dan murung. Sang suami pun mendekatinya seraya bertanya, "Apa yang terjadi, Adinda? Mengapa wajahmu sekejut itu?" Sang istri pun mengisahkan apa yang dialaminya. Katanya, dimanapun ia berada, selalu saja ada laki-laki yang menggodanya. Saat pergi belanja ke pasar, silaturahim, ataupun keperluan di tempat lainnya. Mendengar penuturan istrinya, Abu Nawas tak menjawab. Selepas memberikan perhatian secukupnya, Abu Nawas pun segera undur diri. Rupanya, Abu Nawas menemukan solusi untuk mengatasi laki-laki yang menggoda istrinya. Ia pun pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan bahan makanan lainnya. Usai berbelanja, Abu Nawas pun langsung mempersiapkan undangan sembari memasak hidangan. Ia mengundang semua laki-laki di kampungnya. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari umbi-umbian yang telah diberi warna merah, hitam, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu, rasanya sama saja. Hingga mereka pun saling berbisik, menanyakan rasa hidangan yang dimakan. Lama mereka berada di rumah itu, dan hidangan pun hampir habis. Salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kami kan sudah lama di sini, namun kau tak menyampaikan apapun. Jadi, apa tujuanmu mengumpulkan kami?" Belum juga dijawab, ada orang lain yang menambahkan pertanyaan. "Terus, kenapa makanan yang kau hidangkan ini rasanya sama semua, padahal warnanya tuh beda-beda?" Setelah menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun angkat bicara. "Saudara-saudaraku, ketahuilah, aku mengundang kalian hanya untuk menikmati hidangan ini. Dan makanan yang berwarna-warna yang kalian makan itu seperti istri-istri kita." Saat Abu Nawas berhenti, sebagian orang yang sering menggoda istri Abu Nawas pun mulai memahami maksud diundangnya mereka. Memang kita akui bentuk fisiknya itu beda-beda. Pungkasnya diiringi kepergian beberapa orang yang merasa tertipu. Tapi ya mereka kan sama-sama wanita, rasanya kan juga sama.
Dan setelah kejadian itu, istri Abu Nawas pun kini tidak lagi diganggu oleh laki-laki lain. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di bawah pohon sambil memandangi seekor kucing yang asik mengejar ekornya sendiri. Wajahnya tampak sangat serius, seperti seorang filsuf yang sedang memikirkan makna kehidupan. Melihat sahabatnya yang seperti itu, Abu Nawas pun mendekat dan bertanya, "Abu Jahil, kenapa kamu duduk termenung seperti kura-kura kehilangan cangkangnya?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting." "Oh, pasti menarik ini," kata Abu Nawas sambil duduk di sebelahnya. "Katakan, apa yang mengganggumu kali ini?" Abu Jahil pun menunjuk kucing itu dan berkata, "Kenapa hewan seperti kucing tidak diciptakan memiliki pikiran seperti manusia ya? Bayangkan, jika kucing bisa berpikir seperti kita, mungkin mereka bisa membantu kita memasak atau bekerja." Abu Nawas pun tertawa kecil mendengar hal itu. Pertanyaan bagus Abu Jahil. Tapi sebelum aku menjawab, mari kita bayangkan sejenak apa yang akan terjadi kalau hewan memiliki pikiran seperti manusia. Abu Nawas pun kemudian menunjuk kucing yang sedang mengeong meminta makan. Coba pikirkan, jika kucing memiliki pikiran seperti manusia, apa yang akan terjadi saat kamu memberinya makanan? Abu Jahil pun mengangkat bahu. Mungkin dia akan berterima kasih dan memakannya. Abu Nawas pun menggeleng sambil tersenyum. "Oh tidak Abu Jahil, kucing itu pasti akan berkata, 'Kenapa kamu hanya memberiku ikan? Mana nasi, saus dan sayurnya? Aku ingin makan lengkap seperti manusia.' Nah, jika kamu tidak memberinya makanan sesuai selera, dia mungkin akan melaporkanmu ke pengadilan hewan." Orang-orang yang mendengar percakapan itu pun mulai tertawa. Abu Jahil meskipun malu tetap penasaran. "Tapi bukankah lebih baik jika hewan itu membantu kita? Bayangkan jika sapi bisa berpikir, mungkin mereka akan membajak sawah sendiri." Abu Nawas pun tertawa lebih keras. Kamu lupa satu hal Abu Jahil. Kalau sapi bisa berpikir seperti manusia, mereka mungkin akan berkata, 'Kenapa aku harus bekerja keras membajak sawah? Bukankah aku juga punya hak untuk bersantai dan liburan?' Nah, bahkan mereka mungkin akan berdemo di depan rumahmu untuk menuntut gaji dan hari libur." Abu Jahil pun mulai terbayang dengan adegan lucu itu dan ikut tertawa. "Tapi kenapa Tuhan tidak menciptakan hewan seperti manusia, Abu Nawas? Apa alasannya?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Karena Tuhan menciptakan setiap makhluk dengan tugas dan perannya masing-masing, Abu Jahil. Manusia diberi pikiran untuk berpikir dan memimpin, sementara hewan diberi naluri agar mereka bisa hidup sesuai alamnya. Kalau semua makhluk berpikir seperti manusia, dunia ini akan kacau. Bayangkan jika burung Raja Wali berhenti berburu dan berkata, 'Aku mau jadi koki.' Siapa yang akan menjaga keseimbangan alam ini?" Abu Jahil pun mengangguk-ngangguk, akhirnya memahami. "Jadi Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa saling melengkapi ya?" "Tepat sekali Abu Jahil," kata Abu Nawas sambil menepuk pundaknya. "Hewan dengan nalurinya, manusia dengan pikirannya. Jangan pernah meremehkan peran mereka, karena tanpa hewan kita juga tidak bisa hidup dengan nyaman." Abu Jahil pun tersenyum dan memandang kucing itu lagi. "Aku jadi bersyukur kucing tidak berpikir seperti manusia. Kalau tidak, mungkin dia sudah memintaku untuk masak ikan bakar untuk makan malamnya." Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak, sementara kucing itu tetap mengejar ekornya, sama sekali tidak peduli dengan perdebatan manusia.
Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Karena hari itu menjelang hari raya, pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Banyak orang dari desa-desa sekitar datang untuk berbelanja, dan para pedagang dadakan pun memenuhi pasar dengan dagangan mereka. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Abu Nawas melihat seorang penjual cincin yang menarik perhatiannya. Cincin itu tampak indah, berkilauan dan tampaknya berkualitas tinggi. Namun sayangnya si penjual tampak sepi pembeli. Kalau aku yang menjual cincin ini pasti bisa laku tinggi, pikir Abu Nawas. Ia pun merasa iba pada penjual yang tampak kurang beruntung itu. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Abu Nawas segera pulang ke rumah dan mengganti pakaiannya dengan baju yang kusut dan dekil. Setelah itu ia kembali ke pasar untuk mendekati si penjual cincin. "Tuan, berapa harga cincin ini?" tanya Abu Nawas dengan nada merendah. 50 dinar, jawab si penjual cincin. "Wah, mahal sekali tuan. Saya tidak punya uang sebanyak itu tuan," kata Abu Nawas berpura-pura memelas. Melihat penampilan Abu Nawas yang lusuh, si penjual cincin pun merasa iba. "Kalau begitu, berapa yang bisa kau bayarkan?" tanyanya. 5 dinar tuan. "Apakah boleh?" tanya Abu Nawas dengan ragu. Setelah berpikir sejenak, si penjual cincin akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau memang itu kemampuanmu, aku berikan cincin ini kepadamu." Setelah berhasil membeli cincin itu dengan harga murah, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Ia mengganti pakaian lusuhnya dengan jubah terbaiknya, sehingga penampilannya terlihat lebih berwibawa. Kemudian ia kembali ke pasar untuk menjual cincin yang baru saja dibelinya. Di tengah kerumunan, Abu Nawas mulai berteriak, "Lihatlah cincin yang luar biasa ini. Hanya orang-orang terhormat yang pantas memilikinya. Siapa yang berminat, silakan datang." Orang-orang kaya yang mendengar teriakannya mulai penasaran. Mereka mendekati Abu Nawas, tergoda oleh cincin yang tampak berkilauan itu. Salah seorang di antaranya bertanya, "Berapa harganya tuan?" Belum sempat Abu Nawas menjawab, seorang calon pembeli langsung berteriak, "Aku bayar 100 dinar, berikan padaku." Yang lain pun tak mau kalah dan berteriak, "Aku tawar 150 dinar. Karena banyak yang ingin membeli, Abu Nawas akhirnya melelang cincin itu kepada yang berani menawar paling tinggi. Setelah terjadi persaingan sengit, cincin tersebut akhirnya terjual dengan harga 1000 dinar. Dari kejauhan, si penjual cincin yang tadi sepi pembeli melihat aksi Abu Nawas dengan takjub. Setelah cincin itu terjual, Abu Nawas pun menghampiri si penjual cincin dan menyerahkan 500 dinar kepadanya. "Hei kawan, ini 500 dinar untukmu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Ini uang apa?" tanya si penjual cincin terkejut. "Ini bagianmu dari hasil penjualan cincin tadi," jawab Abu Nawas. Si penjual cincin itu pun terdiam, lalu berkata, "Tapi keuntungan itu kan milikmu. Aku hanya menyesal, kenapa kamu berpakaian seperti gembel saat membeli cincin tadi? Aku jadi mengasihanimu dan menjualnya dengan harga murah." Abu Nawas pun tersenyum dan menjelaskan, "Aku tidak bermaksud menipumu kawan. Aku hanya ingin menguji kebaikan hatimu. Kamu rela menjual cincinmu dengan harga murah hanya karena mengira aku orang miskin. Atas kebaikan hatimu itu, aku ingin membantumu menjual cincin ini dengan harga yang pantas." Mendengar penjelasan Abu Nawas, si penjual cincin itu pun tersenyum dan menerima bagiannya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas yang sekali lagi menunjukkan kecerdikan dan kebaikan hatinya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil mendatangi Abu Nawas dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Seperti biasa, Abu Jahil selalu mencari cara untuk membuat Abu Nawas pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit.
Abu Nawas, aku punya satu pertanyaan serius untukmu, kata Abu Jahil sambil menyilangkan tangan di dada. Abu Nawas yang sedang santai menyeruput teh menjawab dengan tenang. Apalagi kali ini Abu Jahil, jangan-jangan pertanyaanmu hanya untuk menjebakku lagi. Oh tidak Abu Nawas, balas Abu Jahil. Aku ingin tahu pendapatmu tentang hukum menikah siri. Apakah itu sah atau enggak? Abu Nawas pun tersenyum tipis. Ia tahu ini bukan pertanyaan biasa. Hukum menikah siri? Pertanyaanmu cukup menarik. Tapi sebelum aku menjawab, aku ingin tahu dulu, kenapa kamu bertanya soal ini? Abu Jahil pun terlihat gelagapan. Itu hanya rasa penasaran, tidak ada maksud apa-apa kok. Abu Nawas pun tertawa kecil. Baiklah, dengar baik-baik Abu Jahil. Menikah siri itu sebenarnya sah secara agama, asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, 2 saksi, mahar dan ijab kabul. Namun, menikah siri sering menimbulkan masalah karena tidak tercatat secara resmi di pemerintahan. Jika terjadi masalah seperti perceraian atau hak waris, sulit untuk diselesaikan secara hukum. Abu Jahil pun mengangguk-ngangguk lalu bertanya, jadi menurutmu apakah menikah siri itu buruk? Abu Nawas pun mengusap dagunya berpikir sejenak lalu menjawab, menikah siri itu seperti memakan buah durian di tengah hutan Abu Jahil. Jika dilakukan dengan benar, baunya harum dan rasanya juga manis. Tapi jika kamu lupa aturan, bisa saja kamu makan durian busuk, bahkan tertusuk durinya. Mendengar jawaban itu, Abu Jahil pun makin bingung sekaligus penasaran. Apa maksudmu dengan durian? Abu Nawas pun tersenyum lebar. Maksudku, menikah itu bukan hanya tentang sah di mata agama, tapi juga harus dipikirkan akibatnya. Jika kamu menikah siri tanpa alasan kuat, hanya karena ingin sembunyi-sembunyi, itu seperti durian busuk. Masalahnya akan lebih banyak daripada keuntungannya, Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam, lalu bertanya dengan suara lirih. Kalau begitu, bagaimana caranya agar menikah itu benar-benar berkah? Abu Nawas pun menepuk pundak Abu Jahil. Mudah saja sahabatku, nikahilah seseorang dengan niat yang tulus. Pastikan semua syaratnya terpenuhi dan catatkan pernikahanmu agar aman di dunia dan akhirat. Abu Jahil pun tampak kagum. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Aku rasa aku mengerti sekarang. Abu Nawas pun mengangguk dengan bijak. Ingatlah Abu Jahil, menikah itu bukan hanya urusan cinta, tapi juga tanggung jawab. Jangan bermain-main dengan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Abu Jahil tersenyum malu-malu dan berkata, terima kasih Abu Nawas, aku akan ingat nasihatmu. Tapi durian itu ada di mana ya? Aku jadi ingin mencobanya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil, kamu ini memang tidak pernah berubah. Baiklah, ayo kita cari durian bersama. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi mencari kayu bakar di hutan. Saat berjalan, ia melihat sesuatu yang panjang dan melingkar di tengah jalan. Apa itu ular? Pikirnya. Tapi setelah diperhatikan, ternyata hanya seutas tali sepanjang 10 meter. Lumayan, bisa dimanfaatkan, kata Abu Nawas sambil mengambil tali tersebut. Dan ternyata benar, tali itu langsung berguna karena ia bisa mengikat kayu yang berhasil ia kumpulkan. Tali ini membawa keberuntungan, untung saja aku yang menemukannya, gumam Abu Nawas dengan senang. Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali pergi ke hutan dengan tali ajaibnya. Dalam perjalanan, ia melewati pemukiman warga yang tampak panik berkerumun di sekitaran sumur. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas. Salah satu warga menjelaskan, ada orang terjebur ke dalam sumur, Tuan, dan kami bingung bagaimana cara menolongnya. Oh, serahkan saja padaku, balas Abu Nawas sambil mengeluarkan tali ajaibnya. Ia mengulurkan talinya ke dalam sumur dan berteriak, Hei kawan, raih tali ini dan ikatkan ke tubuhmu.
Setelah orang di dalam sumur mengikat tali itu, Abu Nawas dan warga menariknya hingga ia berhasil selamat tanpa terluka sedikit pun. Tidak kusangka, tali ini bukan cuma membawa keberuntungan, tapi juga keajaiban, gumam Abu Nawas dengan kagum. Dan beberapa hari kemudian, Abu Jahil sedang naik ke sebuah pohon tinggi untuk mencari buah. Tapi saat ingin turun, ia bingung. Ia sudah mencoba berbagai cara, tetapi selalu merasa akan jatuh. Akhirnya, karena panik, Abu Jahil pun mulai berteriak minta tolong kepada orang-orang yang ada di bawah. Kebetulan Abu Nawas sedang lewat, dan dengan percaya diri ia berkata, "Tenang Abu Jahil, aku akan menolongmu dengan tali ajaibku." Abu Nawas pun melemparkan talinya ke arah Abu Jahil dan berkata, "Ikat tali ini ke tubuhmu Abu Jahil, aku akan menarikmu turun." Abu Jahil yang sudah putus asa langsung mengikuti instruksi Abu Nawas. Dengan hati berdebar, ia bertanya, "Kamu yakin cara ini berhasil?" "Percayalah padaku Abu Jahil, aku sudah pernah melakukan ini sebelumnya dan berhasil," jawab Abu Nawas penuh keyakinan. Setelah Abu Jahil selesai mengikat tali, Abu Nawas langsung menariknya dengan sekuat tenaga. Tapi alih-alih turun dengan selamat, Abu Jahil justru terjun bebas dari pohon dan jatuh ke tanah dengan bunyi dung. Semua orang yang melihat kejadian itu terperanjat dan berteriak, "Abu Nawas, lihat apa yang kau lakukan. Abu Jahil jadi terluka." Dengan polosnya Abu Nawas pun menjawab, "Loh, aku pernah menolong orang dengan cara yang sama dan dia selamat tanpa terluka sedikit pun." Mendengar hal itu mereka bertanya, "Di pohon mana kamu menolong orang tersebut?" Abu Nawas pun menjawab sambil tersenyum, "Oh, bukan di pohon, tapi ketika orang itu tercebur dalam sumur." Mendengar penjelasan Abu Nawas yang polos namun konyol, semua orang hanya bisa menepuk jidat sambil tertawa geli. Kisah selanjutnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Abu Nawas dan Abu Jahil akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah padang yang terbuka. Malam itu langit cerah bertabur bintang, angin berhembus sejuk dan perut mereka mulai keroncongan. Mereka pun mendirikan kemah seadanya. Abu Jahil lalu merebahkan tubuhnya dengan malas sambil menguap lebar. "Abu Nawas, berilah keledai kita makanan supaya besok kuat untuk berjalan. Aku sudah sangat capek Abu Nawas," kata Abu Jahil dengan mata yang setengah terpejam. Abu Nawas yang juga kelelahan pun langsung menolak. "Aku juga capek Abu Jahil, seharian aku juga belum istirahat." Keduanya pun mulai berdebat, tak ada yang mau mengalah. Masing-masing bersikeras bahwa dirinya lebih lelah. Akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cerdik. "Ya sudah, begini saja, kita buat kesepakatan. Siapa yang pertama kali berbicara, dialah yang harus memberi makan keledai," usul Abu Nawas. Abu Jahil pun berpikir sejenak, lalu mengangguk tanda setuju. "Baik, aku setuju." Dan sejak saat itu keduanya pun diam seribu bahasa. Tidak ada yang berani berbicara duluan karena tidak mau kalah. Dan tak butuh waktu lama, keduanya pun tertidur pulas di dalam kemah. Menjelang tengah malam, Abu Nawas merasakan ada sesuatu yang tak beres. Ia terbangun dan mengintip keluar kemah. Matanya terbelalak ketika melihat sesosok bayangan hitam sedang mengendap-endap masuk ke dalam kemah mereka. Pencuri. Namun Abu Nawas langsung teringat dengan kesepakatan mereka. Jika ia berbicara lebih dulu, berarti dialah yang harus memberi makan keledai. Ia pun tetap diam dan hanya memperhatikan gerak-gerik pencuri itu dengan waspada. Si pencuri mulai mengacak-ngacak barang mereka, mengambil perbekalan, kantung uang, dan bahkan selimut Abu Jahil. Tapi Abu Nawas tetap tak bergeming. Pencuri itu semakin berani. Ia mengambil sisa makanan mereka, lalu membawa pelana keledai. Bahkan ia hampir saja mencuri keledai mereka. Namun karena keledai itu cukup keras kepala, akhirnya pencuri itu menyerah dan pergi dengan membawa barang-barang yang lain.
Sementara itu, Abu Jahil masih mendengkur dengan nyenyak, sama sekali tidak menyadari kejadian itu. Dan keesokan paginya, saat sinar matahari mulai menyinari padang terbuka, Abu Jahil terbangun sambil menguap lebar. Namun begitu melihat sekeliling, wajahnya langsung pucat. "Astagfirullah, kita dirampok, Abu Nawas!" teriaknya panik. Abu Nawas yang masih bersantai pun menjawab dengan tawa kegirangan. "Kau kalah, Abu Jahil. Kamu yang harus memberi makan keledai," kata Abu Nawas dengan riang. Abu Jahil pun menatapnya dengan wajah yang bingung sekaligus marah. "Kamu sudah gila, Abu Nawas. Barang-barang kita habis dicuri dan kamu malah senang." Abu Nawas pun mengangguk santai. "Tentu saja aku senang. Itu artinya aku tidak perlu memberi makan keledai." Abu Jahil pun hampir pingsan mendengar jawaban itu. "Tapi kenapa kamu tidak berteriak atau setidaknya membangunkanku, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil kesal. Abu Nawas pun mengangkat bahu. "Oh, tidak bisa. Kalau aku melakukannya, aku yang kalah dan harus memberi makan keledai." Abu Jahil pun menepuk jidatnya dengan frustasi. "Dasar gila kamu, Abu Nawas. Kita kehilangan semua barang, tapi yang kamu pikirkan cuma keledai." Abu Nawas pun tersenyum dengan santai. "Tenang saja, Abu Jahil. Yang penting kita masih punya keledai. Kalau keledai kita pintar, mungkin dia bisa menemukan jalan ke kota terdekat, dan kita bisa mencari makanan di sana." Abu Jahil pun hanya bisa menghela nafas panjang sambil menatap keledai mereka yang tampak lebih pintar daripada Abu Nawas pagi itu. Sementara itu, keledai mereka pun mengembik pelan, seolah berkata lapar. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, di waktu senggangnya, Abu Nawas selalu menyempatkan diri untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Mereka duduk di bawah pohon rindang, menikmati suasana sore sambil berbincang. Tentu saja momen ini selalu menjadi kesempatan bagi teman-temannya untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Mereka senang sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh, berharap bisa membuat Abu Nawas kebingungan. Suatu hari, salah satu kawannya bertanya, "Abu Nawas, menurutmu hewan apa yang paling luar biasa di dunia ini?" Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab, "Hewan yang paling luar biasa itu adalah ikan, kawan." Kawan-kawannya pun saling pandang dan tertawa. "Ikan? Apa alasannya? Kenapa bukan singa, elang, atau gajah?" tanya mereka dengan nada heran. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab dengan santai, "Ya, karena ikan itu berbakat, cerdas, dan berperilaku baik, kawan. Bahkan ada satu bakat luar biasa yang dimiliki ikan, tapi tidak dimiliki oleh manusia." Kawan-kawannya pun semakin penasaran. "Hah? Bakat apa itu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun melipat tangan di dadanya dan berkata, "Ikan bisa hidup di dalam air tanpa tenggelam, sedangkan manusia tidak bisa." Teman-temannya pun terdiam sejenak, lalu mulai tertawa kecil. Namun salah satu dari mereka tetap ingin menjatuhkan Abu Nawas. "Itu omong kosong, Abu Nawas. Jawabanmu konyol. Ikan itu tidak bisa bicara, sedangkan manusia bisa berbicara dengan lancar. Kami telah melihat ratusan ikan, bahkan ribuan ikan, tapi tidak ada satupun yang bisa berbicara, Abu Nawas," protes salah satu kawannya. Abu Nawas pun tersenyum lebih lebar. Dengan santai ia bertanya, "Apakah ketika kalian berada di dalam air, kalian juga bisa berbicara?" Semua kawan-kawannya pun terdiam, lalu saling pandang. Setelah beberapa detik, mereka akhirnya tertawa terpinggal-pinggal. "Benar juga ya, kalau kita di dalam air, kita tidak bisa berbicara," kata salah satu mereka sambil menepuk dahinya.
Abu Nawas pun hanya tersenyum penuh kemenangan. Sekali lagi, ia berhasil membungkam teman-temannya dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Alkisah, Baginda Raja menerima kedatangan seorang tamu, seorang sastrawan ternama dari negeri seberang. Dan tamu itu tidak hanya pandai membuat syair, tetapi juga mahir menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Orang tersebut bernama Hasan, yang kepandaiannya bahkan mungkin setara dengan Abu Nawas. Dan tujuan Baginda Raja mengundangnya ke istana adalah untuk mengetahui seberapa cerdiknya Hasan. Sebelum mempertemukan dengan Abu Nawas, Baginda Raja ingin terlebih dahulu menguji kecerdikan dan kepandaian Hasan. Kemudian Baginda Raja memberi serangkaian pertanyaan sulit dan beberapa tebakan konyol yang terkesan aneh namun membingungkan. Anehnya, Hasan dengan mudah menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Ia tak perlu waktu lama untuk berpikir. Dari situlah Baginda Raja mengakui bahwa Hasan bukanlah sastrawan sembarangan. "Hasan, sekarang gantian kamu yang memberikan pertanyaan. Aku ingin tahu seberapa sulit pertanyaanmu," seru Baginda Raja. "Baiklah, Paduka yang mulia. Apa yang paling kuat di dunia tapi juga sangat ringan, Paduka?" tanya Hasan. Mendengar pertanyaan itu, Baginda Raja pun kebingungan untuk menjawabnya, meskipun telah berpikir cukup lama. Jawabannya selalu salah dan selalu salah. Lalu Baginda Raja meminta bantuan kepada para menterinya untuk mencari jawaban. Bahkan Baginda Raja sampai rela memberikan hadiah emas berlimpah kepada menteri yang berhasil menjawab. Namun tak satupun menteri yang berani mengajukan jawaban, karena jika salah mereka akan dihukum oleh Baginda Raja. "Ah, dasar, menteri macam apa kalian? Masa tidak ada yang bisa?" gerutu Baginda Raja. Salah satu menteri akhirnya berkata, "Wahai Paduka yang mulia, bukankah ini keahlian Abu Nawas? Saya yakin hal ini pasti mudah baginya." Baginda Raja pun membalas, "Kalau itu aku sudah tahu. Aku ini kan ingin memberi kesempatan dulu kepada kalian. Tapi ternyata kalian semua adalah menteri yang bodoh," kata Baginda Raja dengan kecewa. Dan karena kecewa itulah Baginda Raja segera memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas untuk menghadap. "Ah, akhirnya kamu datang juga, Abu Nawas," sapa Baginda Raja dengan senyum bahagia. "Memangnya ada apa, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Perkenalkan tamuku ini. Dia ini namanya Hasan. Hasan adalah sastrawan ternama. Tentu kamu sudah mengenalinya kan? Nah, aku ingin mengetahui siapa di antara kalian yang paling pandai," ujar Baginda Raja. Lalu Baginda Raja pun menyuruh Hasan dan Abu Nawas untuk mengadu kecerdasan. Hasan yang merasa namanya lebih tersohor ketimbang Abu Nawas, awalnya enggan ikut serta karena ini menyangkut harga diri dan kehormatan sebagai sastrawan terkemuka. Ia pun mengajukan syarat kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya bersedia melawan Abu Nawas, tapi ada syaratnya, Paduka," ujar Hasan. "Syarat? Apa syaratnya, Hasan?" tanya Baginda Raja. "Begini, Paduka. Jika Abu Nawas tidak bisa menjawab pertanyaanku, Paduka harus memberikan separuh kerajaan. Namun jika jawaban Abu Nawas benar, aku akan berhenti menjadi sastrawan selama-lamanya. Dan itu cukup adil, bukan, Paduka?" balas Hasan. Mendengar itu Baginda Raja pun terkejut. "Mana mungkin aku rela mempertaruhkannya. Tapi mengingat resiko yang dia tanggung sebagai sastrawan ternama, tentu ini bukan perkara yang mudah,"
gumam Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja pun merasa ragu untuk menerima tantangan tersebut. "Bagaimana, Abu Nawas? Apa kamu bersedia?" tanya Baginda Raja, memastikan pilihan ada pada Abu Nawas. "Saya hanya menjalankan perintah, Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Tapi, apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Hasan itu sangat pandai dan jenius, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dengan tersenyum. Abu Nawas pun menjawab, "Paduka, dalam setiap kesusahan, Allah selalu menyediakan jalan. Gembok itu dibuat karena ada kuncinya, Paduka. Begitu pula setiap pertanyaan pasti ada jawabannya." Baginda Raja pun menghela nafas panjang lalu berkata, "Itu yang aku khawatirkan, Abu Nawas. Aku tidak yakin kamu mampu menjawabnya." "Sesungguhnya tidak ada pertanyaan yang sulit, Paduka. Tergantung bagaimana orang mencari jawabannya," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, keraguan Baginda Raja pun mulai memudar. "Baiklah Abu Nawas, aku terima tantangan Hasan. Tapi ingat, kalau kamu salah, bukan hanya aku yang kehilangan separuh kerajaanku, tapi kamu juga akan kehilangan kebebasanmu. Kamu harus siap di penjara. Apa kamu siap?" ancam Baginda Raja dengan penuh percaya diri. Abu Nawas pun mengangguk, dan maka dimulailah adu kecerdasan antara Hasan dan Abu Nawas. Hasan memulai pertanyaannya. "Wahai Abu Nawas, aku hanya akan memberimu 2 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah sering aku lontarkan setiap kali berdebat dengan orang-orang pintar. Dan sampai saat ini, belum ada seorang pun yang bisa menjawabnya." Mendengarkan itu, Baginda Raja kembali dibuat cemas. Namun keputusan telah diambil. Hasan pun melanjutkan dengan pertanyaan pertama. "Apa yang paling kuat di dunia, tapi sebenarnya sangat ringan?" Alih-alih menjawab, Abu Nawas pun justru bersiul dan meniup-niupkan tangannya beberapa kali. "Berikan jawabanmu, Abu Nawas," desak Baginda Raja. "Jangan khawatir, Paduka. Barusan saya sudah menjawabnya," balas Abu Nawas. Hasan yang bingung segera bertanya, "Yang mana? Apakah jawabanmu berupa siulan atau hembusan tangan?" "Oh tidak, keduanya adalah jawabanku. Karena jawabannya adalah udara. Kamu lihat sendiri, aku dengan mudah menghembuskan udara dari mulutku dan meniup tanganku. Udara terasa sangat ringan, bahkan tanpa beban. Namun udara juga mampu menghancurkan segalanya. Badai angin bisa merobohkan istana, angin topan menghancurkan desa, dan ombak laut besar pun disebabkan oleh udara. Jadi pertanyaan tentang yang paling kuat dan yang paling ringan telah terjawab dengan jelas." "Ya, kamu benar Abu Nawas. Kamu benar," puji Hasan. Kemudian Hasan pun mengajukan pertanyaan yang terakhir. "Apa yang selalu ada di antara manusia, tetapi kehadirannya tidak bisa terlihat, dan meskipun demikian bisa menimbulkan pertengkaran atau membuat orang menjadi mulia?" Dengan enteng Abu Nawas pun langsung menjawab, "Janji, itulah jawabannya." "Oh ya? Bisa kamu jelaskan, Abu Nawas?" tantang Hasan. Janji selalu ada di antara manusia. Nah, ketika janji itu ditepati, ia membuat orang itu menjadi terhormat dan mulia. Namun ketika janji itu dikhianati, ia menimbulkan permusuhan dan pertengkaran. Jelas Abu Nawas. Hasan pun berdecak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Mungkin sudah saatnya bagiku untuk menanggalkan kedudukanku sebagai sastrawan nomor 1 di dunia. Dan lagi pula aku merasa sudah tua. Hanya kamu yang layak menggantikan posisiku, Abu Nawas." Sementara itu, Baginda Raja pun merasa lega. Karena berkat kecerdikan Abu Nawas, ia tidak kehilangan separuh kerajaannya. Dan sebagai ungkapan sukacita, Baginda Raja pun menghadiahkan pudi-pudi emas kepada Abu Nawas.
kisah selanjutnya. Sudah menjadi rutinitas istana ketika dipimpin Raja Harun ar-Rasyid. Di setiap bulannya mengadakan pertemuan rutin dengan semua menteri-menterinya. Baginda Raja mengumpulkan semua menterinya tanpa terkecuali. Dan tak ketinggalan juga, orang cerdik satu ini selalu ada dalam setiap kesempatan bersama Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas selalu setia mendampingi Raja Harun ar-Rasyid. Terkadang menjadi penasehatnya, terkadang dimintai pendapat, bahkan diminta untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan tak jarang pula Abu Nawas memberikan cerita-cerita lucunya untuk mencairkan suasana tegang istana yang dipenuhi dengan pembahasan-pembahasan serius. Satu persatu para menterinya melaporkan hasil kerja mereka. Ada yang melaporkan tentang perekonomian, ada yang tentang pertahanan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Semuanya dibahas secara detail dan menyeluruh. Bahkan tak jarang pula dilaporkan berbagai masalah, yang sudah tentu masalah itu akan dibahas di pertemuan tersebut dan langsung dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Inilah yang membuat Baginda Raja terkadang merasa jenuh. Karena dari pagi sampai sore, semua yang ada di kepalanya adalah hal-hal yang serius. Di sela-sela waktu inilah, terkadang Baginda Raja meminta kepada Abu Nawas untuk memberikan cerita-cerita lucunya, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dan beberapa kali, Baginda Raja juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh bin nyeleneh kepada Abu Nawas. Dan pasti, jawaban dari Abu Nawas berhasil membuat semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Dan tak jarang pula orang-orang berdecak kagum dengan jawaban Abu Nawas, karena selalu ada nilai-nilai kebajikan dalam setiap ucapan Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, Raja Harun ar-Rasyid yang sudah merasakan jenuh karena penuh dengan pembahasan masalah yang serius, mencoba mencairkan suasana. Ia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, coba kau jelaskan padaku, mengapa di dunia ini ada siang dan malam?" Abu Nawas yang selalu siap dengan kata-kata cerdas dan humor yang khas pun tersenyum. Dan tak butuh waktu lama, ia langsung menjawab, "Paduka yang mulia, siang dan malam itu adalah hasil perdebatan seru antara matahari dan bulan," kata Abu Nawas dengan tawanya yang halus. Dengan penuh penasaran, Baginda Raja bertanya, "Perdebatan? Memang apa yang mereka perdebatkan?" Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Jadi begini Paduka, awalnya matahari dan bulan itu muncul bersamaan. Mereka berdua selalu bersama-sama menyinari dunia ini. Tapi suatu ketika matahari merasa iri kepada bulan. Karena di antara mereka berdua, mataharilah yang paling bekerja keras dengan mengeluarkan sinar yang lebih terang daripada bulan. Karena kesal itulah, matahari memutuskan setiap harinya ada waktu istirahat untuknya. Dan bulan terpaksa menggantikannya." Baginda Raja dan semua orang di istana pun tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas itu. Mereka sadar jawaban Abu Nawas itu memang mengarang, tapi masuk akal juga. "Kamu cerdik Abu Nawas. Tapi ada lagi, kenapa terkadang siang lebih lama daripada malam? Terkadang juga malam lebih lama daripada siang?" tanya Baginda Raja dengan masih sambil tersenyum. Abu Nawas kemudian menatap ke arah matahari dan berkata, "Ya, begitulah Paduka. Memang awal adanya siang dan malam itu karena si matahari merasa iri dan kesal kepada bulan. Tapi matahari juga masih mempunyai rasa sayang pada bulan. Karena bagaimanapun mereka berdua kan dulunya teman akrab, selalu bersama-sama menyinari dunia. Nah, karena rasa sayangnya itulah, terkadang matahari memberikan waktu yang lebih kepada bulan untuk istirahat. Begitu juga sebaliknya Paduka. Bulan terkadang memberikan waktu yang lebih kepada matahari dalam istirahatnya. Makanya kadang siang lebih lama, kadang malamnya yang lebih lama." Kembali, seisi istana tertawa bahagia mendengar jawaban Abu Nawas. Tetapi saat mereka masih larut dalam tawa, Abu Nawas kembali berkata, "Ada satu lagi Paduka.
Memang rasa saling sayang mereka masih ada. Tapi terkadang, ya walaupun jarang, mereka saling berselisih, saling menjatuhkan satu sama lain. Nah makanya itu bisa terjadi yang namanya gerhana matahari. Ini berarti bulan sedang kesal ke matahari. Ia berusaha menutup sinar matahari. Dan terkadang juga ada gerhana bulan, berarti matahari sedang kesal sama bulan. Tak elak, tawa mereka pun semakin pecah. Sambil tertawa, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, apa yang ingin kau sampaikan dari kisahmu itu?" Dengan menghela nafas panjang, Abu Nawas menjelaskan, "Ya begitulah Paduka, kehidupan kita di dunia ini. Kita semua ini menjalankan perannya masing-masing. Walaupun tak bisa dihindari, pasti ada saja masalah atau konflik di antara kita. Tapi yang perlu diingat Paduka, kita semua ini adalah saudara. Kita mempunyai rasa kasih sayang yang mengikat satu sama lain sebagai manusia." Dan di penjelasan Abu Nawas inilah semua yang hadir di istana merasa kagum dan membenarkan ucapan Abu Nawas, apalagi Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan tepuk tangan yang meriah memecah keheningan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tuan tanah, tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu saja, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melanjutkan profesi laknatnya. Setelah perenungan yang mendalam, ide cemerlang Abu Nawas pun muncul. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asik nongkrong di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang gak bisa aku tolak." "Memangnya wangsit apa Abu Nawas?" tanya salah satu kawannya. "Wangsit itu mengatakan bahwa apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Beranak? Beranak di mana maksudnya?" tanya kawan-kawannya. "Ya, ketika kalian menitipkan benda padaku seperti ayam, maka dalam beberapa hari ayam itu akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian, uang itu akan beranak dan bertambah," kata Abu Nawas dengan serius. Sebagian kawannya percaya, sebagian kawan lainnya nggak percaya. Mereka berpikir ini adalah usaha Abu Nawas agar bisa meminjam uang. "Wah, kalau begitu, aku akan menitip 1 ekor kambing padamu nanti sore," kata salah satu kawan yang percaya. "Aku juga, aku mau menitip 2 dinar uang padamu," timpal kawan lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari 1 ekor kambing dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan, dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai juga kepada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai kang rentenir. Hingga pada suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, kamu sedang butuh apa? Katakan saja, nanti aku bantu. Gak usah sungkan-sungkan." "Maaf tuan, sepertinya saat ini saya sedang tidak membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Ya sudah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku. Gak usah sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah, kemudian berlalu meninggalkan rumah Abu Nawas. Suatu sore Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat akan tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah si tuan tanah.
Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. 3 telur tuan tanah kini menjadi 15 telur. Abu Nawas, kamu mau butuh apa lagi? Ayam, kambing, apa uang? Silahkan, kamu mau butuh berapa? Tanya si tuan tanah dengan girang. Enggak tuan, sepertinya saya sudah cukup. Saya lagi nggak butuh apa-apa, kata Abu Nawas beralasan. Sudahlah Abu Nawas, nih ini aja nih, uang 100 dinar kamu bawa. Siapa tahu kamu nanti ada kebutuhan mendadak, kata si tuan tanah dengan menyodorkan sekantong uang berisi 100 dinar. Waduh tuan, saya jadi nggak enak kalau begini. Saya jadi ngerepotin tuan, jawab Abu Nawas. Gak apa-apa Abu Nawas, tenang aja. Tapi biasa ya, beranak, kata si tuan tanah penuh harap. Oh siap tuan, saya akan menjaganya, jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun undur diri untuk pamit pulang. Tidak terasa 5 hari berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Hingga 1 bulan pun Abu Nawas tak kunjung datang untuk mengembalikan uang milik tuan tanah. Ya Abu Nawas, sudah 1 bulan aku menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku, kata tuan tanah. Oh iya tuan, sebenarnya dari kemarin-kemarin aku akan ke rumah tuan, namun aku sibuk sekali. Nah berhubung tuan sudah ada di sini, sekalian ada yang ingin aku bicarakan juga tuan, kata Abu Nawas beralasan. Oh gak apa-apa saudaraku, silahkan, apa yang ingin kau bicarakan, timpal tuan tanah. Jadi begini tuan, sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku buru-buru beranak. 3 hari kemudian malah mati gak tersisa, terang Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya tuan tanah sambil emosi. Kamu mau mempermainkanku ya? Sambung tuan tanah. Ya bagaimana ya tuan ya? Karena memang ketika sesuatu itu bisa beranak, pasti sesuatu itu juga bisa mati tuan. Ya mungkin tuan lagi kena apesnya aja. Gimana kalau misalkan tuan pinjamkan uang ke saya lagi? Ya jangan banyak-banyaklah tuan, 500 dinar aja. Biar nanti kembalinya bisa menutupi uang yang mati kemarin, kata Abu Nawas memancing. Gila kamu, 100 dinar aja mati, apalagi 500 dinar, ujar si tuan tanah sambil ngeloyor pergi. Ia tak berani memperpanjang urusan itu dengan Abu Nawas, karena ia tahu Abu Nawas adalah orang dekatnya kerajaan. Kalau sampai ia menuntut, yang ada malah dia yang bakalan masuk buih karena menjalankan bisnis rentenir laknatnya itu.